Shalom. Shalom. Selamat pagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Amin. Dalam keadaan sehat semuanya? Amin. Terlihat dari wajah-wajah di balik masker. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah perjamuan kudus. Kita akan mengingat semua kebaikannya Tuhan berikan. Di atas kayu salib Dia telah memberikan hidupnya buat kita. Berarti tidak ada yang tidak mungkin. Hidupnya Tuhan saja Tuhan berikan buat kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keberadaan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan Bapa, sehingga kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Semua karena kebaikan yang Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini ya Bapa, kami boleh merasakan pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan sucikan dan kuduskan tempat ini. Tuhan proteksi ruangan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan membawa hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan yang Kau berikan pada kami Bapa. Kami boleh dalam keadaan baik-baik saja. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Angkat pujian. Besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan pandai.
Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidup-Mu. Korbankan hidup-Mu. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harap, Kau memberikan kami harapan di dalam kesesakan kami Tuhan. Kaulah harapan kami Bapa. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Karena kasih-Mu buat kami Tuhan, kami ada sampai saat ini Bapa. Karena kasih-Mu, karena hidup yang Kau berikan di atas kayu salib, kami boleh bebas Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu. Ajar kami tidak melupakan kasih mula-mula kami kepada Engkau. Jangan biarkan kami kering ya Allah. Terus Tuhan, berikan kami roh yang terus menyala-nyala di dalam Engkau. Roh yang tidak jemu-jemu di dalam Engkau. Berikan kami terus Bapa
hati yang haus untuk bertemu dengan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menjaga. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menjaga kita daripada malapetaka, Allah yang selalu melindungi kita, Allah yang selalu menolong kita. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lewat pujian ini kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Engkau memberkati kami Bapa. Tuhan memberkati. Ku yakin Engkau melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Engkau selalu menjagaku Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa izin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, takkan pernah berubah Bapa, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya, tetap percaya.
kami Bapa. selalu menjagaku. Tiada hal yang terjadi tanpa seizin-Mu. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saya undang kepada hamba-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dialah menjagaku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau selalu menolong kami Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan-Mu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau begitu detail Tuhan di dalam memperhatikan kami, sehingga sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu itu. Kami saat ini boleh rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam segala keterbatasan kami, ada jarak yang harus kami jaga, ada ibadah yang tidak sebebas biasanya. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan ada saat ini. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami, dan Tuhan setia senantiasa. Saat ini kami mau dengar sebagian firman-Mu, berkata-kata kepada kami Tuhan, dan kami minta berikan kami satu hati seperti tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Hari ini saya beri judul khotbah, bagaimana menjadi pemenang. Bagaimana menjadi pemenang, ya. Mengapa topik ini penting untuk kita ketahui? Karena Tuhan telah menetapkan kita sebagai pemenang. Ya, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, jadi ini yang harus menjadi satu keyakinan bahwa Tuhan telah menetapkan kita. Ya, banyak orang berkata Tuhan telah itu sudah takdir Tuhan. Nah, kalau saudara mau tahu takdir Tuhan, ini takdir Tuhan buat kita. Ya, kita ditetapkan sebagai orang-orang yang menang. Bahkan dalam ayat ini dikatakan
lebih daripada orang-orang yang menang. Yang kedua, Tuhan ingin sekali melihat kita meraih kemenangan itu. Ya, dia bukan saja menetapkan, ya, karena kita manusia penuh dengan kelemahan, walaupun Tuhan telah tetapkan, tapi karena kekerasan hati kita, kedagingan kita, ya, kita bisa menjadi orang yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat Tuhan ingin melihat kita meraih kemenangan itu. Ya, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, yang pertama Allah telah menetapkan kita sebagai pemenang. Yang kedua, Tuhan ingin melihat kita meraih kemenangan itu. Ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia, orang benar itu, mengundurkan diri, ya tadi yang saya katakan, Tuhan tetapkan kita jadi pemenang, tetapi apabila di sini dikatakan ia mengundurkan diri, orang benar itu masih bisa mengundurkan diri. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba ayat 39, ini kerinduan Tuhan. Ya, kita lihat ayat 39-nya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Itu maunya Tuhan. Ya, walaupun orang benar tadi dalam ayat 38 bisa saja mengundurkan diri, tetapi Tuhan mempunyai kepercayaan. Tuhan mempunyai satu keinginan bahwa Dia ingin melihat orang-orang benar, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan akan mencapai garis akhir. Ya, kita tidak jatuh di tengah jalan. Kita tidak berlari dan sepertinya kecapean di tengah jalan lalu kita jatuh di dalam dosa. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pada pagi hari ini hampir semua yang hadir di sini itu ada di dalam doa Senin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Ya, saya menghimbau, ini penting sekali ya untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab, saudara, memuat satu kisah peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Aram. Raja Aram begitu geram saat mengetahui bahwa semua rencananya bocor. Dia bertanya, siapa di antara kita yang memihak ke orang Israel? Ya, seorang pegawainya berkata, bukan begitu tuanku. Tetapi ada seorang yang bernama Elisa, seorang nabi, dialah yang memberitahukan ya rencana-rencana yang tuanku itu susun di kamar, di tempat tidur. Dia itu yang membocorkannya kepada Nabi Elisa, dan Elisa memberitahukannya kepada Raja Israel. Itu sebabnya Israel itu tidak pernah kalah. Dikasih strategi ini tetap saja menang, tidak terkalahkan. Ya, saudara, singkat cerita, lalu raja itu cari tahu di mana Nabi Elisa itu tinggal. Dan firman Tuhan katakan di Dotan. Lalu dia kirim ya sejumlah besar tentara dengan kereta dan berkuda. Ya, sampai itu kejadian, ya, tempat Nabi Elisa sudah terkepung. Lalu pagi-pagi ketika pelayan Nabi Elisa ini keluar, dia tiba-tiba jadi panik. Dia bilang, celaka Tuhan, kita sudah dikepung, apa yang harus kita perbuat? Kelanjutan dari cerita ini bagaimana saudara? Ya, mungkin guru sekolah minggu bisa meneruskannya, tapi marilah kita bersama-sama melihat di dalam dua raja-raja. Pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-8. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ya, judul firman Tuhan pagi ini, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan. Saudara mau atau tidak mau, saudara sadar atau tidak sadar, kita ini sedang perang. Betul? Perang yang paling beken saat ini adalah perang melawan B117. Saudara kenal B117? Ya, itu katanya varian baru dari
COVID-19 ya, COVID-19 ada aja ya. Kita baru lega-legaan udah ada vaksin, ada lagi varian baru B117 masuk dari luar negeri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hidup ini memang tidak musim berganti tadi ya kita nyanyikan, tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Amin saudara. Nah saudara melihat ya, di sini saya mencatat ada 3 hal, bukan 4 ya, ada 3 rahasia kemenangan daripada bangsa Israel. Ya, kita adalah umat Allah yang diizinkan Allah untuk berperang. Kita bisa berperang melawan iblis, bisa berperang melawan diri kita sendiri, ya. Kita bisa berperang melawan musuh-musuh kita lainnya. Ya, saudara, yang pertama saya mencatat di sini bahwa untuk menjadi umat pemenang, yang pertama kita perlu menerima petunjuk Tuhan. Kenapa Raja Israel bisa menang terhadap bangsa Aram? Karena dia menerima petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa. Andai kata Nabi Elisa dengan begitu giat memberi petunjuk, arahan begini, begini, dan begitu, tetapi Raja Israel bilang, nggak mau, biarin aja. Ya, apakah bangsa Israel ini bisa memenangkan musuhnya? Tidak. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita punya petunjuk Tuhan. Dan jangan lupa, tadi saya katakan, Tuhan telah menetapkan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita punya perjalanan yang ada akhirnya, bukan perjalanan yang tanpa akhir. Ya, kita punya perjalanan yang ada akhirnya. Itu garis akhir sudah ditetapkan dan kita harus sampai ke garis itu. Tuhan ingin sekali melihat kita itu berhasil. Tuhan ingin sekali melihat anak-anaknya itu meraih garis finish itu. Ya, sampai kita semua mendengar ya kata Tuhan yang begitu luar biasa. Mari masuk ya ke dalam perhentian Tuhanmu, hai hambaku yang setia. Jadi kita perlu petunjuk saudara. Peperangan kita dikatakan oleh Efesus 6 ayat 12. Silahkan Efesus 6 ayat 12 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kita lihat di situ. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang invisible. Ini sesuatu yang tidak kelihatan. Ini yang terjadi di dalam alam roh. Ya saudara, iblis ingin kita mundur. Iblis ingin agar kita kalah. Iblis ingin agar kita jatuh. Tapi Tuhan begitu menginginkan saudara dan saya memenangkan peperangan ini. Amin saudara. Dan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan iblis itu ya seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berjalan berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dalam masa pandemi ini saya sangat prihatin kalau melihat keadaan jemaat ya yang tidak ada di dalam pertemuan-pertemuan KKA kita, yang tidak ada. Mungkin ini karena masalah mungkin tidak bisa ya nge-zoom. Itu saya untuk orang-orang tua maklum ya. Tapi mereka yang bisa tapi tidak mau ya melibatkan. Ini akan menuju kepada satu kemunduran rohani saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 5 petunjuk itu yaitu Alkitab dikatakan sebagai pelita. Ada yang hafal? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kehidupannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Untuk bisa menang saudara,
kita perlu petunjuk dari Tuhan. Ada banyak nasihat-nasihat orang, tapi itu tidak sesempurna petunjuk Tuhan. Ya, di dalam ayat yang 11 dalam pasal 119 dikatakan bahwa dalam hatiku, pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi saudara, untuk menang yang pertama kita perlu petunjuk Tuhan. Amin. Untuk bisa mengetahui petunjuk Tuhan itu ada di mana sih? Di Alkitab, di firman Tuhan, ya. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus dicobai, itu isinya ada tertulis. Artinya Tuhan melawan serangan-serangan iblis dengan firman Tuhan. Ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan kalau kita mau berhasil kita harus memperkatakan firman. Katakan firman itu, diucapkan sehingga telinga saudara bisa mendengar. Ya, sebagai pelayan Injil, saya di organisasi menetapkan kita baca Alkitab 5 pasal sehari. Saya buat sendiri, ya, di samping PPSA, saya buat sendiri Alkitab dari Januari Agustus selesai. 5 pasal sehari, itu 8 bulan saja, ya. Dan nanti mungkin saya akan berikan juga kepada kita, ya, 8 bulan selesai. Yang kedua saudara, untuk menjadi umat pemenang kita perlu memiliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan, ya. Kita lihat dalam Raja-Raja pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-16, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Itu 1 Raja-Raja, ya. 2 Raja-Raja. Tadi saya sudah bercerita sampai ayat 15 saudara, ya. Sekarang di dalam ayat yang ke-16 dan 17 dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 jawabnya, jangan takut. Tadi kan ceritanya sampai pelayan itu panik, lalu dia berkata, apa yang harus kita perbuat? Celaka kita, ya. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai saudara. Roh yang ada di dalam kita, saudara, roh yang ada di dalam saudara, roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia. Amin saudara. Itu harus saudara sadari. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Tuhan telah menetapkan kita sebagai pemenang. Ingat itu, ya saudara. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya. Mata siapa? Mata pelayannya yang begitu ketakutan. Dia fokus kepada tentara Aram. Dia fokus kepada kereta-kereta berkuda bangsa Aram. Dia tidak bisa lihat yang lain. Yang dilihat adalah masalah. Celaka, kita sudah terkepung. Tidak mungkin bisa melarikan diri. Celaka, kita bisa mati gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali secara tidak sadar kita juga terlalu fokus kepada masalah yang ada. Kita tidak pernah melihat bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu ingin kita menang. Tuhan ingin memberi pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa saudara. Ya, apa yang dilihat oleh Elisa? Sama, Elisa juga mengiyakan. Dia tidak bilang mana, nggak ada tentara Aram. Nggak begitu saudara, nyata. Ya, tetapi cara Elisa dengan pelayannya menghadapi masalah yang sama ini sangat berbeda. Di mana letak perbedaannya saudara? Dia tidak hanya fokus kepada masalahnya. Saudara, kita semua punya masalah. Di ruangan ini saya tahu ada begitu banyak masalah yang sedang saudara gumuli. Kita ada dalam peperangan. Peperangan kekhawatiran. Ketidaktentuan akan masa yang akan datang. Ya.
Itu bisa, itu nyata saudara. Bukannya tidak ada, masalah ada. Ya, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah ini? Yang dilihat oleh pelayan Elisa adalah tentara Aram, kuda-kudanya. Elisa sebagai nabi melihat itu sesuatu yang nyata, ya. Tetapi saudara, dia melihat sesuatu yang lain. Ini sebabnya saya katakan untuk bisa menang, kita harus mempunyai pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Mungkin tidak persis seperti Elisa. Nabi Elisa melihat di situ. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Tuhan bukakanlah matanya, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, ini bukan saja terjadi pada zaman Elisa. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Dengarkan itu. Kenapa sampai ada kemah? Karena Tuhan ingin saudara menang. Karena Tuhan telah menetapkan saudara sebagai seorang pemenang. Kita bukan pecundang yang sedikit-sedikit ada masalah kita mundur daripada Tuhan. Kita tidak mau lagi percaya, kita tidak mau lagi melayani. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak mau kita jadi pecundang. Tuhan sangat menginginkan umatnya yang telah ditebusnya ya oleh darah yang mahal itu menjadi pemenang. Satu kali kelak kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan di surga karena kita sudah mencapai garis akhir. Amin saudara. Yang dilihat Elisa adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Itu sebabnya dia bisa mengatakan dengan tenang waktu dia mendengar kata-kata bujangnya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dia bisa melihat melalui pengalaman rohaninya. P yang pertama, kita bisa menjadi pemenang kalau kita memiliki petunjuk Allah. Ya. P yang kedua, yaitu kita punya pengalaman rohani. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu berbicara tentang satu hubungan dengan Allah yang hidup. Kita bisa merasakan bahwa dia hidup, dia bergerak, dia berkata-kata, dia mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak punya pengalaman rohani apa-apa. Saya diberkati dengan hari Senin ya. Banyak yang bersaksi Tuhan tolong ya. Bagaimana Tuhan menolong, menyembuhkan ya. Tuhan tolong dari kecelakaan, itu banyak sekali. Seharusnya kita mempunyai pengalaman yang hidup seperti itu. Karena tanpa pengalaman yang hidup saudara, kita hanya jadi orang Kristen yang agamawi. Seperti orang-orang Farisi, tahu Alkitab. Ya, tapi mereka tidak mengamalkan kebenaran atau petunjuk dari Alkitab ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi umat pemenang, kita perlu memiliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Saya catat di sini hampir semua tokoh-tokoh Alkitab itu mempunyai pengalaman yang hidup saudara dengan Tuhan. Abraham ya dengan Ishaknya yang diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Tiba-tiba ya keajaiban Tuhan lakukan, diberikan seekor anak domba ya untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak. Ya, jadi siapa yang dipersembahkan bukan Ishak. Ya, seringkali kalau kita tanya siapa yang dipersembahkan tuh, Ishak atau Ismail, tidak ada. Yang dipersembahkan adalah anak domba. Itulah istilah Jehovah Jireh ada di situ. Ya, Tuhan yang menyediakannya. Tuhan yang menyediakannya. Ya, saudara, untuk menjadi umat pemenang kita perlu memiliki pengalaman rohani. Ya, tadi saya katakan tokoh Abraham. Yang lainnya, saudara, bagaimana dengan Yusuf?
Ya. Yusuf mengalami pengalaman yang luar biasa. Saat dia bisa menelaah mimpi Firaun, dia mengakui bahwa ada Allah di surga. Ya, begitu juga dengan Daniel, mengalami gua singa. Ya, Daniel mengalami gua singa, Sadrah, Mesak, Abednego mengalami dapur api. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, banyak lagi ya kalau kita mau lihat pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana dengan Daud? Kok dia berani sementara bangsa Israel tidak ada, sedang ngumpet ketakutan waktu Goliat berkoar-koar. Ayo, katanya. Silahkan kalau ada seorang dari antara bangsa Israel, kalau bisa melawan aku, maka kami orang-orang Filistin akan menjadi hamba. Tapi kalau sebaliknya, kalian yang menjadi hamba. Diem aja tuh. Tidak ada yang berani menjawab tantangan itu. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah pada hari ini, ya P yang kedua, yaitu pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Karena tanpa pengalaman yang hidup dengan Tuhan, kita jadi orang Kristen yang kering, saudara. Ya, seperti agama-agama lain yang bukan Kristen. Hanya datang ibadah, pulang dengar firman, tidak ada pengalaman yang hidup. Ini yang membuat Daud itu bisa kalahkan Goliat karena dia punya pengalaman. Dia bilang begini, kalau Tuhan sudah membuat saya kuat menghadapi beruang, menghadapi cakar singa, maka pasti Tuhan juga akan menolong saya menghadapi raksasa ini. Kata-katanya keluar daripada pengalamannya yang hidup dengan Tuhan. Ya, walaupun pengalaman kita tidak sama, tidak sehebat ini, tapi kita harus punya pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Tuhan kita hidup. Ya, dia bergerak, ya dia sedang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, untuk bisa menjadi umat pemenang, kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita baca bagaimana Nabi Elisa itu enteng-enteng aja. Ya, dia berdoa supaya mata pelayannya dibukakan. Mata pelayannya dibukakan. Ya, bisa ngelihat apa yang dia lihat. Dia berdoa supaya orang-orang Aram itu dibutakan matanya. Semua jadi buta. Jadi nggak bisa berperang ya orang-orang Aram ini, dan diarahkan kepada satu tempat dan dia berdoa lagi. Tuhan, ini udah buta semua. Sekarang udah ada di tempat yang aman. Dibukakanlah matanya. Buka lagi saudara. Saudara lihat ya, luar biasa ini Elisa ya, mempunyai satu kedekatan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan saudara dan saya adalah sahabatnya? Kita memang hambanya, kita pelayannya, tapi dia juga mengakui saudara dan saya adalah sahabatnya. Bagaimana dengan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan kita hidup, dia bukan sesembahan yang cukup kalau dikasih persembahan saja. Tidak cukup saudara. Itu sebabnya saudara harus memiliki satu hubungan yang dekat. Ya, menjadi pemenang harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, jadi pertama saudara, kita harus menerima petunjuk dari Tuhan. Yang kedua apa? Kita harus pengalaman, ya, punya pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Enak aja, saya pikir kok Elisa enak aja ya. Saudara perhatikan apa yang diminta nih. Ya, pasal 6. Dikatakan di sini, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa ayat 18. Berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Haleluya. Ya. Kalau kita sudah akrab dengan seseorang, kita mintanya nggak susah-susah banget saudara. Kenapa kita susah sekali? Doa 5 menit saja sudah sepertinya nggak bisa, nggak kerasan saudara. Ya,
Karena kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin kita jadi pemenang. Tuhan telah menetapkan saudara menjadi pemenang. Kalau hari ini ada yang merasa saudara begitu tertekan dengan masalah, jangan fokus kepada masalah itu. Mari kita lihat satu dimensi yang lain. Mari dekatkan diri. Ya, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mempunyai, ya, kiranya kita boleh mempunyai pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Ya, kita mau pakai Alkitab ini. Jangan hanya dibaca saja, tapi saudara direnungkan. Kalau bisa diperkatakan, ya, ayat-ayat yang bagus. Ya, seperti Ibu Alifa itu maju sekali kerohaniannya. Saya senang melihatnya. Ya, tentunya kita juga semua maju ya, tapi mungkin Ibu Alifa itu ekspresif ya, jadi kelihatan sekali kemajuannya. Saudara, mari kita maju bersama-sama. Hari ini, ya, hari ini saya bisa katakan dengan pasti, Tuhan telah menetapkan kita sebagai pemenang. Dan Dia ingin sekali melihat saudara dan saya meraih kemenangan itu. Ya, kita bukan satu orang yang dalam dunia ini dengan tanpa tujuan. Tujuan kita sudah jelas. Rumah di surga sudah menanti. Ya, itu sebabnya saudara jangan sampai saudara undur daripada Tuhan. Sekian lama kita mengiring Tuhan. Sekian lama kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Ya, apakah karena pandemi kita menjadi ogah-ogahan dalam melayani Tuhan? Tidak. Karena Tuhan telah menetapkan saudara dan saya sebagai pemenang, dan Tuhan ingin melihat, dan Tuhan sanggup, ya. Masalahnya ada di kita, saudara. Bagaimana kita menanggapi, ya, firman Tuhan yang sudah begitu jelas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang ditetapkan untuk jadi pemenang. Bukan orang yang kalah terhadap permasalahan. Kami tidak mau fokus kepada permasalahan. Kami mau fokus kepada Allah yang berkuasa menolong kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Peperangan kami banyak sekali, masalah kami banyak sekali. Tapi kami tidak mau fokus kepada masalah kami, Tuhan. Kami mau fokus kepada Allah kami yang begitu luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang ada bersama-sama dengan kami. Walau kami ada dalam lembah kekelaman sekalipun, di situ ada Tuhan. Tuhan menyertai kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan pada hari ini bukakan mata hati kami, bukakan mata rohani kami, supaya kami juga boleh mempunyai pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Kami mau menerima petunjuk Tuhan, dan kami mau Tuhan mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan langsung dengan supaya saya tidak naik turun, kita mau ke Maliaki aja dulu ya, baru terakhir kita akan perjamuan kudus. Hari ini sudah bulan yang ketiga. Kata orang-orang, corona berumur 1 tahun. Saudara, saya tidak pernah berpikir loh kalau corona itu bisa sampai bertahan sekian lama. Ya, tetapi di balik semua itu Tuhan pegang kendali. Amin. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu,
dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang setia. Kita percaya firman Tuhan dan kita akan jadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kita akan membawa persepuluhan kita ke dalam rumah perbendaharaan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, di tangan kami ada persepuluhan yang adalah milik Tuhan sendiri. Kalau hari ini kami didapati setia membayar semua persepuluhan kami, kiranya Tuhan akan menolong kami. Berkati kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami membawa persepuluhan bukan karena kami mengingini berkat-berkat yang Tuhan janjikan, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah persembahan persepuluhan ini bisa memberkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita akan nyanyikan itu. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Berkat Tuhan ada di atas sekalian jemaat yang sudah percaya kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pada satu bukit jauh dari sini. Kita akan nyanyikan lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa
ku dapat ampun dosa. Apakah sekalian jemaat sudah menerima roti dan anggur? Mari kita berdiri bersama-sama. Inilah saat yang kudus Tuhan, di mana kami sekalian jemaat Tuhan kembali mengingat korban salib Kristus yang berdampak besar di dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa, karena korban salib-Mu kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang menang Tuhan, karena Engkau sudah menang di atas maut. Kami adalah pemenang-pemenang hari ini. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mencapai garis akhir. Kami tidak akan jadi lemah imannya. Apapun yang kami alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, sakit penyakitkah, sesuatu tekanan ekonomi dan lain-lain masalah hubungan keluarga, Tuhan kami tahu kami adalah pemenang. Hari ini Tuhan, kami mau merayakannya. Kami mau lebih jauh lagi. Kami mau bersekutu di dalam Tuhan Yesus, di dalam kematian dan kemenangannya. Karena Tuhan tidak terus mati. Pada hari yang ketiga Tuhan bangkit kembali. Dan kami menyembah satu Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, di tangan kami ada roti. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, inilah berkat persekutuan dengan Tuhan yang begitu indah. Kami boleh mempunyai pengalaman-pengalaman rohani karena Tuhan kami hadir di dalam setiap musim daripada kehidupan ini. Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, kita menerima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur. Yesaya mengatakan seberat apapun dosa kita, itu akan jadi putih seperti salju. Kami terima pengampunan saat ini Tuhan. Dan kami juga dengan pertolongan Roh Kudus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami menang di atas dendam. Dendam yang ada selama ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menang di atas kemarahan Tuhan. Kemarahan-kemarahan kami selama ini kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan karena kami sudah menerimanya dengan begitu besar. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Di tangan kami saat ini ada cawan berisi air anggur. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati darah Yesus yang dicurahkan bagi kami. Menjadi penghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami terima cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus.
Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal sampai kepada perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami, setiap pelayan Tuhan, pemain musik, worship leader yang menjalankan YouTube, semuanya diberkati. Kami sekalian yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan karena Tuhan menyertai kami. Kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Saya persilakan duduk untuk jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan kudus dan perpuluhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Ucapan terima kasih kepada Ibu Gembala tadi, bagi Bapak dan Ibu yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan dan persembahan sulung. Silakan datang ke gereja. Gereja buka setiap hari pukul 7 sampai jam 10. Jika Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke gereja bisa ditransfer ke nomor rekening gereja BCA 5890134701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat Raja Wali yang setia terus memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSJA Raja Wali. Doa bersama tetap ada ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Setiap hari Senin jam 7 malam, saya undang semuanya boleh bergabung. Gunakan aplikasi yang ada. Kalau besok lusa internet mati semua, pernah ya kita mengalami satu hari? Pernah kan ya? Nah, jangan sia-siakan. Pertemuan tatap muka, Tuhan sudah mulai ada virus, tidak bisa. Jadi pergunakan aplikasi yang ada, Zoom, gunakan itu. Sekian info kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk berdiri. Kiranya Engkau Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Aku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu ada di atas kami. Karena kami adalah umat pilihan pemenang. Kami percaya Tuhan proteksi-Mu atas setiap kami. Untuk setiap keluarga kami. Untuk setiap gereja Raja Wali. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah. Kami punya sahabat. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, Tuhan terus berkati Tuhan Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan kepada beliau, proteksi beliau daripada kecelakaan, daripada malapetaka. Tangan Tuhan akan selalu menyertai beliau. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya terus penyertaan Bapa boleh ada di setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah dan jaga kesehatan.